Biasanya dia itu bawa kamera yang mahal-mahal ya, paling enggak 6.000 lah. Ini sih biasanya aku temuin kalau aku ngedaki, biasanya orang-orang dari Jabodetabek tuh. Asal vlogernya yang jangan alay-alay yang joget-joget atau yang gimana juga. Joget-joget juga nggak apa-apa sih sebenarnya, asal tahu batas saja, karena kita tuh di alam lah ya, kita harus menghormati. Halo rekan penggiat alam, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku nggak bakalan traveling explore suatu tempat ataupun ngedaki gunung. Di video ini aku bakalan ngebahas tentang macam-macam pendaki yang bakalan lebih sering kalian temui saat ini, yaitu di pertengahan tahun 2022, mungkin sampai beberapa tahun ke depan. Oke, untuk pendaki yang pertama ini adalah pendaki yang paling eksis. Pendaki ini biasanya adalah pendaki yang cukup pemula, belum terlalu banyak ngedaki gunung kemana-mana. Biasanya orang ini juga fashionable banget. Pokoknya urusan fashion itu nomor satu dibandingkan perlengkapan yang ia bawa, karena emang biasanya pendaki yang eksis ini itu minim pengetahuan tentang tempat yang didaki ataupun perlengkapan apa yang harus dibawa. Pendaki ini juga biasanya selalu bawa tripod ataupun tongsis kemanapun ia pergi naik gunung, dan juga lebih sering pakai kamera buat selfie ataupun pakai mirrorless yang biasanya ditaruh di leher. Oke, jenis pendaki yang kedua yang bakalan kalian temui yaitu pendaki foto dan videographer. Pendaki ini lebih proper ya daripada pendaki yang pertama tadi. Biasanya dia itu bawa kamera yang mahal-mahal ya, paling enggak 6.000 lah, kalau enggak biasanya juga banyak yang bawa A7 Mark III gitu. Dan juga nggak jarang juga biasanya pendaki-pendaki ini itu mereka kadang ada yang bawa gimbal. Bayangkan ngedaki udah berat-berat bawa perlengkapan, dia juga bawa gimbal. Selain itu dia juga biasanya pakai drone buat sinematiknya lah, biar view-nya lebih kelihatan. Pokoknya ribet banget. Perlengkapan seperti kamera, drone, gimbal itu lebih penting daripada perlengkapan ya, walaupun perlengkapan mereka juga biasanya prepare juga sih. Dan orang-orang yang suka foto dan videografi ini biasanya mereka lebih cool sih dari pendaki-pendaki lainnya. Fashion mereka juga oke lah, bagus. Dan juga outfitnya biasanya mahal-mahal banget. Oke, masuk ke jenis pendaki yang ketiga yaitu pendaki vlogger. Nah, kalau sekarang tuh dia, apalagi di zaman YouTube kayak gini, YouTube lagi marak banget. Sekarang itu tujuan ngedaki bukan hanya cuma buat healing doang ataupun ya buat ngenikmatin alam doang, tapi lebih ke esensi buat dapat duit dari itu, dapat duit dari apa yang mereka suka. Nggak ada yang salah juga sebenarnya kalau kontennya juga positif, kan lumayan juga memberitahukan kepada pemirsa yang menonton tentang gunung yang ia daki. Biasanya jenis pendaki ini yang vlogger ini ya, biasanya ya mereka lebih SKSD, lebih sering nyapa, lebih sering nimbrung ke orang. Selain itu juga perlengkapan wajibnya ya HP atau kamera yang bisa flip biasanya, dan juga pasti bawa tongsis ataupun gimbal ataupun ya pegangan lah buat kamera atau HP-nya. Selain itu juga untuk pakaiannya juga, karena emang tujuannya untuk memanjakan mata untuk kontennya, pasti fashionable dong kalau yang vlogger ini. Terkait dengan perlengkapan biasanya prepare banget, karena emang pendaki vlogger kan biasanya bikin video kan untuk ngasih tahu tempat yang dia daki, jalurnya kayak gimana. Contohnya kayak punya aku lah, pasti mereka lebih malu kalau bawa barang bawaan yang sedikit ataupun nggak prepare, pasti nanti akan dihujat. Dan orang yang suka vlogger juga biasanya lebih ribet sendiri sih, karena emang apalagi kalau solo ya, dia tuh lebih ribet karena harus naruh kamera, terus dia jalan, terus ambil kamera lagi, atau enggak pas rame-rame juga pasti ribet sendiri, karena biasanya pas yang lain udah mau makan, dia masih sibuk sendiri syuting-syuting buat kontennya. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu sepadan dengan yang ia dapat buat kontennya, juga nanti juga dapat duit dari situ. Dan gak apa-apa juga sih sebenarnya vlogger juga, asal vloggernya yang jangan alay-alay yang joget-joget atau yang gimana juga. Joget-joget juga nggak apa-apa sih sebenarnya, asal tahu batas saja, karena kita tuh di alam lah ya, kita harus menghormati segala sesuatu yang ada di alam. Oke, jenis pendaki yang keempat yaitu pendaki si tukang masak. Ini sih biasanya aku temuin kalau aku ngedaki, biasanya orang-orang dari Jabodetabek tuh.
Jakarta, pokoknya Jabodetabek lah. Biasanya mereka itu lebih prepare banget makanannya, beda sama orang sini, orang Jawa Tengah ya biasanya ya. Contohnya kayak aku aja lah, aku kalau ngedaki tuh paling banter ya bawa telur, palingan itu juga mager banget. Dan biasanya juga paling bawa mie, kopi, udah. Kalaupun pengen makan nasi ya beli nasi bungkus di base camp terus dibawa ke atas. Tapi kalau pendaki Jabodetabek biasanya mereka tuh lebih prepare banget. Mereka kadang bawa buah, bawa ayam buat dimasak, bawa sop. Wah, pokoknya kalau ketemu pendaki sana tuh enak lah, kenyang pokoknya, enak banget. Pendakinya juga asik-asik biasanya. Terus pendaki ini juga biasanya bawaannya selain bawa makanan lengkap, perlengkapan masak pun biasanya lebih prepare lah. Contoh kayak gas lah. Kalau misalkan orang-orang sini kan Jawa Tengah biasanya kan bawa gas ya 1 lah. Kalau mereka tuh bisa bawa 2 atau 3 gitu, karena mereka suka masak. Dan yang penting masak lah buat makan rame-rame. Biasanya kayak gitu sih. Tapi asik sih pendaki sama mereka, seru. Oke, untuk yang kelima itu pendaki yang bakalan sering kalian temui, yaitu pendaki pecinta alam. Biasanya orang-orang ini tuh lebih lebih sedikit pendiam dan agak mungkin sedikit kaku ya, nggak sehai kayak orang ya yang bukan penggiat alam gitu. Terus mereka juga biasanya lebih sering pakai baju organisasi mereka. Kalau biasanya kan orang-orang lain kan ya udah pakai kaos atau pakai baju biasa gitu. Tapi kalau orang-orang yang penggiat alam biasanya lebih sering pakai pakaian organisasi. Ya nggak tahu juga sih, mungkin biar gimana gitu. Terus sepatu sama sendal gunung biasanya jadi hal wajib yang harus mereka pakai kalau ngedaki gunung manapun. Terus selanjutnya pendaki yang pencinta alam ini biasanya juga untuk perlengkapan itu lebih prepare banget. Dari mulai perlengkapan bawaannya harus mereka bawa, terus logistik juga pasti. Pokoknya lebih safety banget lah kalau ini, karena emang mereka biasanya ya udah dapat pendidikan gitu sebelum mereka ngedaki. Nggak kayak orang awam biasanya kan cuma ikut tren aja, tapi kalau dia lebih prepare lah. Terus lebih disiplin waktu juga biasanya kayak gitu. Terus jenis pendaki lainnya yang bakalan kalian temui di gunung yaitu pendaki yang santuy banget. Ya beberapa kali sih, sering banget aku jumpai di beberapa gunung. Ada pendaki yang emang bener-bener santuy banget. Mereka tuh kayak ya udah ngedaki jam berapapun kuy. Terus mereka juga biasanya pakainya juga lebih apa adanya, lebih santai, lebih lusuh gitu, nggak yang fashionable seperti pendaki-pendaki yang fotografer atau videografer atau apalah. Terus mereka juga biasanya lebih sering istirahat daripada jalan. Terus biasanya juga malahan di tempat-tempat yang emang rada enak buat istirahat, biasanya dikit-dikit bikin kopi, sebat. Pokoknya urusan kopi sama sebat itu hal yang wajib dan bakalan sering banget mereka lakuin gitu daripada jalan. Terus mereka juga biasanya kalau ngecamp itu mereka nggak terlalu matok harus camp di mana. Ya udah sesantainya aja, sesampainya aja. Terus juga waktunya pasti luang lah karena emang santai banget. Terus kalaupun mereka nentuin ngecamp di mana ya udah mereka nggak ngejar harus berapa jam nih sampai sini. Ya udah sejadinya aja, sekuatnya tenaga aja. Enak banget sih, santai. Tapi ya juga jangan ngedaki pas sama orang yang santai banget sama yang pengen estimasi waktu banget. Aku soalnya pernah dulu ngedaki ke satu tempat, aku bawa 2 temanku. Yang satu itu emang anak pecinta alam banget dan satu itu ya santuy banget. Jadi aku di tengah-tengahnya, aku kan bisa ngikut ya, maksudnya mau santai ayo, mau cepet ayo. Dan mereka tuh satunya pengen santai banget karena emang fisiknya juga kurang, dan satu lagi yang emang harus estimasi banget gitu. Ya ujung-ujungnya agak susah ya emang, tapi ya akhirnya perjalanannya tetap lancar kok. Oke, jenis pendaki yang terakhir yaitu pendaki yang ngedaki tujuannya buat healing doang. Biasanya pendaki ini itu cool banget, asli cool banget. Terus biasanya juga mereka lebih kayak solo ataupun ngedaki nggak terlalu rame lah biasanya. Orang ini juga biasanya lebih bodo amat sama apa yang mereka pakai, karena emang tujuannya ya buat nenangin pikiran setelah rutinitas pekerjaan mungkin.
prepare juga apa adanya, nggak terlalu prepare banget ya, asal cukup aja. Biasanya yang wajib ya kopi mie doang, pokoknya niatnya emang buat healing gitu. Terus nggak suka makan ya biasanya, yang penting ada rokok sama kopi, sama paling biskuit lah atau roti gitu. Terus hal yang mereka pasti sediain yaitu HP yang isinya lagu-lagu Payung Teduh, Firsa Besari, pokoknya lagu-lagu yang sendu-sendu lah, enak banget buat ngenikmatin alam. Ya aku juga kadang gitu sih. Terus biasanya orang ini juga lebih senang menyendiri atau duduk di pinggiran di mana gitu sambil menikmati alam daripada foto-foto di tempat yang ramai. Orang ini juga biasanya ya udah ngedaki kemanapun kuy, bahkan di beberapa gunung yang udah sering banget dia daki ya udah nggak apa-apa, karena emang tujuannya ya buat healing gitu, buat penyembuhan dari stres rutinitas gitu. Ya mungkin itu aja sih yang aku pengen bahas kali ini. Kira-kira kalian tipe pendaki yang bagaimana? Dan beberapa tipe tadi bakalan lebih kalian sering temui sekarang ini. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau ada yang mau nambahin boleh di bawah, bisa komen aja. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See ya.